Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu kelas 9? Semoga kalian tetap sehat ya dan tetap semangat walaupun kita belum bisa bertatap muka secara langsung. Sebelumnya Ibu ingin mengucapkan selamat kepada kalian yang telah duduk di bangku kelas 9 dan pastinya harus lebih semangat belajarnya. Berjumpa lagi dengan Ibu Dewi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Di semester ganjil ini kalian akan mempelajari 4 jenis teks. Pada pertemuan pertama ini kita akan mempelajari bab pertama dengan judul teks laporan percobaan. Pada teks laporan percobaan ini akan ada beberapa kompetensi dasar yang akan kalian pelajari. Di antaranya adalah kompetensi dasar yang pertama yaitu dengan nama KD 3.1. Ini berupa pengetahuan ya. Mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dan lain-lain. KD 4.1 ini merupakan keterampilan. Menyimpulkan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar dan atau dibaca. KD 3.2 menelaah struktur dan kebahasan dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca, percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dan lain-lain. KD 4.1 menyajikan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasaan, dan aspek lisan. Namun, yang akan kalian pelajari pada pertemuan ini hanyalah KD 3.1, yaitu mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dan lain-lain. Jadi, kita mempelajari KD pengetahuan ya pada pertemuan ini. Semoga anak-anak Ibu tetap fokus sampai akhir pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan pertama ini adalah agar kalian mampu mengidentifikasi informasi yang terdapat di dalam teks laporan percobaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan ini adalah yang pertama, pengertian teks laporan percobaan. 2. Fungsi teks laporan percobaan. 3. Ciri-ciri teks laporan percobaan. 4. Menemukan informasi dalam teks laporan percobaan. Anak-anak kelas 9, pernahkah kamu melakukan suatu percobaan atau eksperimen? Pasti pernah ya. Nah, ini berkaitan erat dengan pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Di pelajaran ilmu pengetahuan alam, ketika kamu diminta oleh gurumu melakukan suatu percobaan atau eksperimen, kamu pastinya akan menuliskan hasil percobaan yang kamu laksanakan. Nah, hasil tulisan tersebut yang kamu rangkai menjadi suatu teks, itulah yang dinamakan dengan teks laporan percobaan. Untuk lebih memahami apa itu teks laporan percobaan, silahkan simak penjelasan berikut. Teks laporan percobaan merupakan teks yang menjelaskan atau memaparkan
tentang hasil percobaan yang telah dilakukan seseorang atau kelompok. Jadi, teks laporan percobaan itu merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan diubah menjadi bentuk tulisan dalam bentuk paragraf. Nah, itulah yang dinamakan dengan teks laporan percobaan. Atau teks laporan percobaan sendiri disebut juga dengan teks klasifikasi karena teks ini mengklasifikasikan sesuatu berdasarkan cerita tertentu. Selanjutnya kita akan belajar tentang fungsi dan ciri-ciri teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan berfungsi sebagai 1. Sebagai bentuk informasi hasil percobaan atau penelitian. Yang kedua, sebagai bentuk dokumentasi hasil percobaan atau penelitian. Selain dua fungsi yang tertera pada slide ini, ada fungsi lainnya diantaranya sebagai bentuk bukti dari hasil percobaan atau penelitian. Selain itu, teks laporan percobaan juga bisa dijadikan sebagai alternatif pemecahan suatu masalah. Adapun ciri-ciri dari teks laporan percobaan adalah yang pertama, laporan yang ditulis bersifat fakta dan objektif. Jadi, isi dari teks laporan percobaan haruslah bersifat apa adanya sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Yang kedua, disusun berdasarkan hasil penelitian atau percobaan secara sistematis dan lengkap. Jadi, ciri yang kedua, teks laporan percobaan harus ditulis secara berurutan, mulai dari judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil, dan kesimpulan yang didapatkan dari percobaan yang telah dilaksanakan. Dan pastinya tadi lengkap. Nah, keseluruhan hal tadi juga harus dituliskan dalam teks laporan percobaan. Selanjutnya adalah laporan percobaan disajikan dengan bahasa yang baku, ilmiah, dan menarik. Itu tadi tentang fungsi dan ciri-ciri teks laporan percobaan. Bagaimana cara kita menemukan informasi dalam teks laporan percobaan? Untuk memudahkan anak-anak ibu semuanya dalam menemukan informasi teks percobaan, laporan percobaan, anak-anak ibu bisa menggunakan jembatan keledai ya, dengan istilah adik Simba. Adik Simba. Adik Simba ini juga pernah kita pelajari pada unsur-unsur berita di kelas 8. Nah, masih ingat? Pastinya adik Simba adalah A untuk apa, D untuk di mana, K untuk kapan, C untuk siapa, M untuk mengapa, dan B untuk bagaimana. Jika kita masukkan adik Simba dalam bentuk pertanyaan untuk menemukan informasi dalam teks laporan percobaan adalah maka A. Apa isi teks laporan percobaan? Nah, isi teks laporan percobaan berkaitan dengan objek. Apa objek yang terdapat, yang digambarkan, yang diteliti dalam teks laporan percobaan tersebut? Apa alat dan bahan yang digunakan? Apa hasil percobaan yang telah dilakukan? Apa simpulan dari percobaan yang telah dilaksanakan? Yang kedua adalah di mana? Di mana tempat melakukan percobaan? Nah, di mana jawabannya pasti berupa tempat. Jika di dalam teks laporan percobaan tersebut dituliskan tempatnya, maka bisa kita masukkan sebagai salah satu bentuk informasi yang kita dapatkan dalam teks laporan percobaan. Namun, ada beberapa teks laporan percobaan yang tidak mencantumkan tempat berlangsungnya percobaan. Jadi, tidak masalah kalau tempatnya untuk kalimat pertanyaan di mana tidak kita cantumkan sebagai bentuk informasi. Selanjutnya adalah kapan percobaan tersebut dilakukan? Kapan pasti jawabannya berhubungan dengan waktu, masa. Ya, jika di dalam teks laporan percobaan dicantumkan waktu pelaksanaan
percobaannya atau eksperimennya, maka bisa kita ambil waktunya tersebut sebagai bentuk informasi yang kita dapatkan dalam teks laporan percobaan. Selanjutnya adalah siapa. Siapa yang melakukan percobaan? Siapa pasti jawabannya berhubungan dengan pelaku. Pelaku, orang yang melakukan kegiatan percobaan. Nah, tadi jika memang dilampirkan di dalam teks laporan percobaan, siapa yang melakukan percobaan, boleh kita ambil sebagai salah satu bentuk informasi yang terkandung di dalam teks laporan percobaan. Selanjutnya adalah pertanyaan mengapa. Mengapa percobaan tersebut dilakukan? Ingat ya, pertanyaan mengapa itu pasti jawabannya berupa alasan. Nah, alasan tersebut dapat kamu temui di bagian tujuan pelaksanaan percobaan. Dan yang terakhir adalah bagaimana. Bagaimana langkah percobaan tersebut? Bagaimana itu berhubungan dengan proses. Ini bisa kamu temui di langkah-langkah pelaksanaan penelitian. Paham ya anak-anak ibu ya? Kita akan berlatih untuk menemukan informasi yang terdapat dalam teks laporan percobaan. Silakan dibaca terlebih dahulu dan disimak ya penjelasan dari Ibu. Di sini sudah ada dilampirkan sebuah teks laporan percobaan yang Ibu kutip dari buku Fokus Latihan Bahasa Indonesia untuk kelas 9 SMP atau MTS semester 1 dan 2, edisi revisi 2018 kurikulum 2013. Dengan judul Membuat Baterai Alami dari Kentang. Tadi masih ingat ya, bagaimana cara kita mencari informasi yang terkandung di dalam teks laporan percobaan, yaitu dengan menggunakan kata adik Simba. A tadi untuk apa? Apa isi dari laporan percobaan? Tadi isi itu bisa dijabarkan dalam berbagai cabang. Isi bisa apa, objek yang diteliti, apa alat dan bahan yang digunakan, apa hasil dari penelitian yang sudah dilakukan, dan apa simpulan. Nah, kita jawab dari apa objek yang diteliti dalam teks laporan percobaan berikut ini. Kamu telah selesai membacanya? Kalau telah selesai, pasti mengetahui apa objek yang diteliti pada teks laporan percobaan tersebut. Apa? Ya, jawabannya adalah baterai alami dari kentang. Jadi, membuat baterai alami dari kentang. Yang kedua tadi apa? Alat dan bahan. Apa alat dan bahan yang digunakan? Nah, ini sangat gampang. Langsung ada tertera di dalam teks. Di sini ada alat dan bahan yang digunakan, yaitu ada kentang, lampu LED atau lampu bohlam kecil, kabel, penjepit buaya, lempengan tembaga, dan lempengan seng. Nah, itulah alat dan bahan yang digunakan. Informasi selanjutnya adalah berhubungan dengan apa hasil dari percobaan yang telah dilaksanakan di dalam teks tersebut. Juga sudah langsung tertera ya, tinggal menyalin saja, tinggal membaca dan menyalinnya. Ya, jadi hasilnya adalah setelah dilaksanakan percobaan membuat baterai alami dari kentang, maka bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif yang digunakan untuk pada saat-saat tertentu. Jadi hasilnya adalah ternyata baterai alami dari kentang dapat digunakan sebagai bentuk alternatif pada saat-saat tertentu. Ya, jadi berhasil ya baterai alami dari kentangnya bisa digunakan walaupun untuk saat-saat tertentu. Selanjutnya, apa simpulan? Nah, kita lihat di bagian simpulan sudah tertera, tinggal merincikan saja lagi apa simpulannya. Apa simpulan dari hasil percobaan yang telah dilaksanakan? Di sini bisa kita baca ya. Lampu tersebut bisa menyala karena adanya arus listrik yang mengalir,
Seperti halnya baterai lampu senter, kentang dan lempengan-lempengan tersebut juga menghasilkan arus listrik walaupun sangat lemah. Getah kentang mempengaruhi logam secara kimiawi layaknya larutan elektrolit dalam aki. Oleh karena itu, susunan seperti ini disebut elemen galvani, karena yang pertama kali mengamati proses ini dalam eksperimen ialah seorang dokter dari Italia bernama Galvani. Jadi apa simpulan yang kita dapatkan? Ya, simpulannya adalah bahwa kentang ternyata mengandung arus listrik, namun sangat lemah, tetapi bisa digunakan pada saat-saat tertentu. Sudah kita dapatkan 4 informasi dari teks laporan tersebut. Ada informasi yang lain? Ya, ada, yaitu berhubungan dengan pertanyaan mengapa. Nah, untuk pertanyaan di mana, kapan, dan siapa, kebetulan dalam teks laporan percobaan yang Ibu contohkan di sini tidak dicantumkan ya siapa, di mana, dan kapan. Jadi kita lanjut ke pertanyaan mengapa. Mengapa tadi pasti berhubungan dengan alasan. Alasannya apa? Bisa kita lihat di bagian tujuan. Tujuan dibuatnya baterai alami untuk mengantisipasi jika energi baterai yang ada habis saat mati lampu atau menambah pengetahuan kita. Jadi, alasan dari penelitian ini dilaksanakan untuk membuat alternatif energi saat mati lampu, saat baterai habis, ataupun sekedar untuk menambah pengetahuan bagi pembacanya. Sudah dapat 5 informasi. Nah, pertanyaan terakhir adalah bagaimana? Bagaimana langkah percobaan tersebut dilaksanakan? Nah, langkah sudah ada tertera di sini, tinggal kita rincikan. Langkahnya di sini ada 4, 1, 2, 3, 4. Kita rincikan, jadi langkahnya apa? Langkah yang pertama yaitu lempengan tembaga dan seng ditancapkan ke dalam kentang dengan jarak beberapa milimeter atau sentimeter. Jangan berdekatan. Selanjutnya, dijepit kabel ke setiap lempengan tersebut dan dihubungkan dengan lampu. Setelah itu, perhatikan lampu nyala atau tidak. Jika belum, maka cobalah dibalik. Dan yang terakhir adalah, jika belum menyala juga, tambahkan kentang untuk menghasilkan arus listrik yang lebih besar. Nah, itu tadi informasi yang tentang langkah-langkah pembuatan. Sudah kita dapatkan 6 informasi di sana. Jadi, anak-anak Ibu nantinya akan diminta untuk mencari informasi seperti ini pada teks yang kalian cari ya. Sampai di sini paham? Ya, pintar. Silahkan dibaca perintah berikut ini. Ini adalah tugas yang harus anak-anak Ibu kerjakan dan anak-anak Ibu kumpulkan. Kumpulkanlah tugas sesuai dengan deadline yang telah ditentukan, batas waktu yang telah ditentukan. Untuk pengumpulan tugas, batas waktunya akan diumumkan di WA grup kelas. Adapun tugasnya adalah, carilah satu teks percobaan yang bersumber dari buku atau internet. Jika kamu sudah mencari dan menemukan teks percobaan, ditulis sumbernya dari mana, apakah dari buku ataukah dari internet. Yang kedua, setelah kamu menemukan teks laporan percobaan yang bersumber dari buku atau internet, kamu cari 6 informasi yang terdapat di dalam teks laporan percobaan tersebut seperti yang telah Ibu contohkan pada slide sebelumnya. Sekian pertemuan pertama kita pada pagi hari ini. Semoga anak-anak Ibu mengumpulkan tugas tepat pada waktu yang telah ditentukan ya. Dan ingat, sampai bertemu pada pertemuan berikutnya, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.